Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di pembahasan keempat, berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Ya, diharapkan dengan mempelajari pembahasan ini, ya kalian bisa menerangkan wajibnya menaati Allah dan Rasulnya dan berhukum dengan syariatnya. Kalian mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Kalian bisa berhati-hati dan memperingatkan dari menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, kalian bisa membedakan antara ketaatan yang disyariatkan dan ketaatan yang syirik. Kemudian kalian bisa menyimpulkan maksud dari menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Rabb selain Allah. Kemudian kalian mengerti, kalian bisa menyimpulkan bahwa mengajak berhukum kepada selain syariat Allah adalah kesyirikan dan merupakan sifat orang munafik. Baik. Kita masuk di pelajaran keempat, ya, berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Nah, baik, al-ikhwah rahimakumullah, ya, ketaatan, ya, maksud daripada ketaatan itu adalah lawan dari maksiat. Ketaatan itu maknanya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, maka merupakan konsekuensi seseorang yang masuk Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus menaati Allah dan Rasulnya. Karena itu merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Nah, makna dari menaati Allah dan Rasulnya adalah menyambut dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh penerimaan dan keridhaan tanpa adanya keraguan. Ya, jadi ingat di sini, di dalam menyambut dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu dengan sepenuh penerimaan dan keridhaan. Jadi tidak ada rasa ganjal, ya, terpaksa, itu tidak boleh. Ya, Allah Ta'ala katakan, wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman. Ya, juga dikatakan di surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, dia memiliki pilihan yang lainnya. Tidak pantas. Ya. Juga dikatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, demi Allah, tidaklah beriman mereka sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak didapati pada jiwa mereka keberatan atas keputusanmu, dan mereka menerima sepenuhnya keputusanmu tersebut. Ya, jadi ketaatan ini merupakan hak Allah Ta'ala, karena dia adalah penguasa. Dia yang berhak untuk disembah dan ditaati. Semua makhluk adalah milik
dan hamba Allah, maka Allah itu ditaati secara mutlak. Adapun selainnya, misalnya kita taat kepada Rasul, kita taat kepada orang tua, kita taat kepada guru kita, itu selain Allah ditaati dengan izin dari Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita di surat An-Nisa ayat 64 ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Ta'ala. Jadi rasul ditaati seizin Allah Ta'ala. Nah, ya, sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan ya ketaatan Rasul itu mengikuti ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, baik. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, jadi ketaatan kepada selain Allah itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya apa? Pertama, ketaatan kepada penguasa. Ketaatan kepada penguasa ini mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Maka ketaatan kepada penguasa mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh menaati penguasa dalam hal yang bermaksiat kepada Allah. Ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang baik-baik saja. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, termasuk di sini kepada penguasa. Dan yang kedua, ketaatan kepada para ulama. Ya, ketaatan kepada ulama. Ini juga demikian, mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ya, jadi tidak kemudian apa? Berdiri sendiri. Ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ketika kamu tidak tahu. Maka kalau fatwanya, jawabannya menyelisih ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita ikuti. Kemudian yang ketiga, contohnya apa? Ketaatan anak kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi kalau orang tua memerintahkan kepada hal yang menyelisih Allah dan Rasul, maka tidak boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bih, ya, laisa laka bihi fala tuti'huma. Ketika orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, maka jangan kamu taati kedua orang tuamu. Dengan juga ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ya. Nah, tidak boleh kalau dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ya, para ulama juga melarang ya manusia untuk menaati mereka dalam perkara yang menyelisih dalil. Ya, sekali lagi, para ulama melarang manusia untuk mengikuti mereka dalam hal yang menyelisihi dalil. Kita dapati misalnya Abu Hanifah mengatakan, jika aku mengatakan satu ucapan dan Al-Quran menyelisihinya, maka tinggalkanlah ucapanku. Ya, karena Al-Quran. Ya. Jika ucapan Rasulullah menyelisih ucapanmu, ketika dia begitu mengatakan, ambil ucapan Rasul, tinggalkan ucapanku. Nah, ya, maka ini nasihat dari Imam Abu Hanifah. Bahwasanya kalau ada pendapat beliau, fatwa beliau, jawaban beliau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan fatwa beliau, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah.